Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Uzmi, NIM 19086156 dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9, yaitu administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Yang pertama, pengertian administrasi layanan khusus, yaitu memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antara sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatan yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yaitu: yang pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan perpustakaan. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tunjangan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah adalah: yang pertama, fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Peranan guru dalam administrasi perpustakaan adalah: ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut antara lain: yang pertama, adanya perkenalan buku-buku kepada siswa dengan guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang ketiga, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya susu koleksinya. Yang kelima, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Selanjutnya adanya laboratorium. Secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demonstrasi, pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain: yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang kedua, menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPA atau IPS. Yang ketiga, untuk bidang ilmu teknologi, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya, UKS, usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Tujuan kesehatan sekolah, khususnya usaha kesehatan sekolah, adalah agar siswa
Yang pertama, memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha meningkatkan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, kesehatan dalam arti fisik, mental maupun sosial. Yang ketiga, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok dan sebagainya. Selanjutnya, kafetaria sekolah atau kafetaria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata. Tanpa mempertimbangkan aspek lain yang lebih penting, keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Warung atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun, kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria ini adalah: yang pertama, administrasi kantin sekolah harus menjaga kesehatan masakan-masakan yang dijajakan kepada siswanya. Yang kedua, kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama. Kadang banyak kantin di sekolah banyak kotor, banyak sampah-sampah di sekitarnya. Itu contoh yang sangat tidak baik untuk makanan. Karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit atau virus. Yang ketiga, makanan-makanan yang disediakan. Makanan yang bergizi tinggi bilaman perlu dapat menambahkan vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Yang keempat, harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Nggak mungkin lah di kantin jualnya 50.000, 20.000, satu nasi goreng 20.000 atau 18.000. Nggak mungkin, nggak terjangkau oleh siswa-siswanya. Ya sebaiknya lebih rendahnya nasi goreng cuma 5.000. Itu harga yang siswa banget tuh. Dan selanjutnya, yang kelima, usahakan agar kafeteria atau kantin di sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif. Terus selanjutnya, sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah ibadah merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadikan manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah ibadah di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran meningkat, bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah rumah pribadi, maksudnya rumah ibadah. Adapun layanan rumah
Ibadah yang biasanya ada di sekolah adalah masjid atau gereja. Peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswanya. Baik, selanjutnya asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain memanfaatkan untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik, di antaranya. Yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan atau misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu sesama penghuni asrama. Dan yang keempat, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya, karena dengan peraturan-peraturan asrama itu sangat menjamin agar orang tua lebih aman dan tidak terlalu berpikiran negatif dibandingkan dengan anak-anaknya yang ngekos. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Selanjutnya, koperasi. Koperasi berasal dari perkataan ko dan atau operation yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Tersebut mengandung unsur-unsur bahwa: yang pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama. Yang ketiga, tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah dan dalam pengelolaan melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai bimbingan saja. Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan perkutuhan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragama. Kini kerjasama di samping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan, seperti nampak pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi. Selanjutnya, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk
atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Dan yang kedua, mengetahui jenis-jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga atau yang terakhir, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun pembinaannya. Baiklah, di sini dulu penjelasan dari saya. Singkat kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.